Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 65. Tanisa telah berada di istana. Dia memperhatikan Aneska yang sedang mengatur kamar bayi. Kamar dengan dominasi warna biru dan putih. Tanisa menghampiri Aneska yang sedang menyusun pakaian bayi. "Boleh aku masuk?" tanya Tanisa. Aneska menoleh ke belakang. "Masuklah," saut Aneska sembari tersenyum. Tanisa ikut duduk di atas karpet bersama dengan Aneska. "Berapa usia kandungan kamu?" tanya Tanisa. 7 bulan, saut Aneska sembari tetap menyusun pakaian ke dalam lemari. "Apa rasanya hamil?" tanya Tanisa. "Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata." Aneska menatap Tanisa penuh curiga. "Apa kamu hamil?" tanya Aneska. Tanisa menganggukkan kepalanya. "Apa?" Aneska merentangkan tangannya ingin memeluk Tanisa. Tapi wanita itu tidak memberikan respon, sehingga Aneska menurunkan tangannya. "Aku tidak tahu apa harus bahagia ketika hamil atau tidak," ujar Tanisa. "Memangnya kenapa?" tanya Aneska pelan. "Aku tidak mencintai Dimas, dan sekarang telah bersemayam sebuah janin di dalam rahimku," sahutnya pelan sembari mengelus perutnya. Aneska menatap tajam Tanisa. "Apa yang membuat kamu tidak mencintai Dimas?" tanya Aneska. Tanisa mengerutkan dahinya. Dia tidak bisa menjawab. "Aku tanya sama kamu, pada saat kamu menikah dengan Farid, apa ada cinta di dalamnya?" tanya Aneska. "Boro-boro cinta, yang ada malah benci," sahutnya kesal membayangkan mantan suaminya. "Dan ketika kamu berpacaran dengan pria bule itu bagaimana?" Pertanyaan Aneska membuat Tanisa bingung. "Dari mana kamu tahu tentang pria bule itu?" tanya Tanisa curiga. "Sepertinya kamu lupa. Pada saat itu kalian sedang dihukum Abian, dan Farid mengatakan tentang kamu dan pria itu," jelas Aneska. Sebenarnya Aneska mau mengatakan kalau dia dan ibunya pernah melihat Tanisa dengan kekasihnya di mall. Tapi dia tidak mau mengatakan hal itu dengan alasan menghindari masalah. Karena bisa saja Tanisa marah karena merasa dibuntuti padahal kenyataannya tidak. "Aku cinta sama dia," saut Tanisa. "Tapi bagaimana dengan pria itu?" tanya Aneska balik. "Tentu dia cinta denganku." Jawaban itu membuat Aneska menggelengkan kepalanya. "Dia tidak cinta dengan kamu. Dia hanya mencintai tubuh kamu," ujar Aneska. "Jika dia mencintai kamu, seharusnya dia berjuang untuk memiliki kamu. Tapi nyatanya dia hilang bak ditelan bumi." Tanisa merenungi setiap perkataan Aneska. "Sekarang aku tanya, kalau Dimas pergi begitu saja, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Aneska. "Aku akan mencarinya," sautnya cepat. Aneska tersenyum. "Itu tandanya kamu telah memiliki rasa dengan Dimas, dan semua tidak kamu sadari." Tanisa diam dan berkecamuk tentang perasaannya. "Mungkin karena Dimas orang susah seperti aku, jadi kamu menutupi rasa itu. Tapi coba buka hatimu dan tanya dari relung hati yang paling dalam. Jangan menutupi perasaan, nanti kamu terluka," ujar Aneska. Dan terdengar suara Dimas mencari istrinya. "Tanisa!" teriak Dimas memanggil istrinya. "Itu Dimas." Tanisa keluar dan tersenyum ke Aneska. "Sayangku, kamu dari mana saja?" tanya Dimas ketika melihat sosok istrinya. Perkataan sayang yang terlontar dari mulut suaminya membuatnya bingung. "Aku pulang bawa air tebu untuk kamu dan anak kita," ujarnya sembari menyerahkan gelas ke arah istrinya. Dia menuntun istrinya ke kamar. "Aku bisa jalan sendiri," ujar Tanisa. "Iya tahu, tapi aku ingin melakukannya," saut Dimas dan terus menuntun istrinya sampai ke kamar. "Minumlah," ujar suaminya. Tanisa meminum air yang berisi air tebu. Dan Dimas mencium perut istrinya. Tanisa memandang sesaat. Apa dia mencintaiku? Apa aku mencintainya? Tanisa bergumam dalam hatinya. "Apa kamu sayang kepadaku?" tanya Tanisa pelan. "Tentu aku sayang sama kamu," saut suaminya yang masih mencium perut istrinya. "Apa rasa sayang ini hadir ketika kamu tahu aku hamil?" tanya Tanisa lagi. Dimas menatap istrinya. "Apa kamu cemburu dengan anak kita?" tanya Dimas sembari menatap. Bukan, aku hanya bertanya." Dimas tersenyum. "Aku itu sudah menyayangi kamu dari kita berhubungan pertama kali. Dan aku semakin sayang karena ada darah dagingku di dalam sini," ujarnya sembari mengelus perut istrinya. "Jadi, kamu menyayangiku karena permainanku?" tanyanya sewot. "Aku mengakui semuanya. Kalau kamu luar biasa. Memasak kamu tidak bisa, apalagi bersih-bersih. Tapi kamu mengikatku dengan permainanmu," jelas suaminya.
Jadi, jika aku tidak pintar berhubungan, kamu tidak menyukaiku? Tanyanya jutek. Belum tentu. Mungkin aku terpikat dengan cantikan kamu, sahut suaminya. Ya itu sama saja, Tanisa ngambek. Kenapa kamu memikirkan yang aneh-aneh? Sudah jelas aku menyukai kamu. Bukan hanya permainanmu, tapi semua dari dalam dirimu aku suka. Aku cinta sama kamu, ujar Dimas sembari memeluk istrinya. Kamu bilang apa? Tanya Tanisa lagi. Aku cinta sama kamu, dan aku ingin sampai tua, bahkan sampai akhir hayat bersama dengan kamu. Ucapan Dimas membuat Tanisa menangis. Kamu kenapa? Tanya suaminya bingung. Aku terharu tahu, serunya sewot. Dimas tertawa dan kembali memeluk istrinya. Apa kamu tidak menanyakan perasaanku kepadamu? Tanya Tanisa balik. Aku sudah tahu jawaban kamu, sahut Dimas. Memangnya, apa yang kamu tahu? Tanya Tanisa balik. Aku tahu kalau kamu belum ada perasaan kepadaku, tapi itu aku memakluminya, sahut Dimas tanpa ada rasa kecewa sama sekali. Kamu tidak marah? Tanya Tanisa lagi. Ngapain harus marah? Aku tidak bisa memaksa kamu untuk mencintaiku, tapi aku berharap kamu membuka satu ruang untukku, agar cintaku tidak bertepuk sebelah tangan, dan agar pernikahan kita terus abadi sampai akhir hayat. Terima kasih, Tanisa memeluk erat suaminya. Boleh kita main sekarang? Tanya Dimas. Ogah, aku lagi malas, sahut Tanisa. Jadi, sampai kapan aku puasa? Tanya Dimas merengek. Sampai nafsuku kembali, sahut Tanisa. Dimas mengerti, menurutnya itu bawaan hamil. Cium boleh? Tanya suaminya lagi. Boleh. Akhirnya pasangan suami istri itu berciuman cukup panjang. Tanisa bukan hanya pintar di kasur, tapi berciuman dia juga andal. Dan tiba-tiba dia menepuk pipi suaminya. Kenapa? Tanya suaminya. Aku tidak bisa bernafas, sahut istrinya. Baiklah, untuk hari ini cukup. Tiara sudah sampai di rumah. Tidak ada Zidan di rumah itu. Sampai rumah jam 3. Gerutunya ketika sampai. Asisten rumah tangga mulai pamit ketika Tiara pulang. Baiklah, aku akan mulai masak. Tiara mulai mengeksekusi bahan masakan yang ada di kulkas. Memasak masakan yang sangat sederhana untuk makan malam mereka. Lebih baik aku mandi, gumamnya ketika selesai masak. Tiara membersihkan badannya di dalam kamar mandi. Memakai wangi-wangian agar suaminya tergoda dengannya. Aku pakai baju apa ya? Gumamnya ketika berdiri di depan lemari. Gak ada yang seksi, gumamnya. Apa aku pakai dalaman ketika menyambutnya? Gumamnya. Norak banget aku. Tapi ada baiknya aku pura-pura jual mahal. Gumamnya sembari memakai pakaian rumah. Menunggu di depan meja makan. Jam 5 lewat, suaminya belum juga pulang. Aku saja sampai sini jam 3. Mungkin dia sampai rumah jam 6, bahkan bisa lebih. Gumamnya sembari menunggu di ruang televisi. Tak terasa rasa kantuk mulai dirasakannya. Dia terlelap dengan televisi menyala. Zidan masuk ke dalam rumah dan tersenyum ketika melihat istrinya tertidur. Dia mengecup bibir istrinya. Spontan Tiara langsung menampar suaminya. Au! Zidan memegang pipinya. Maaf, ujar Tiara sembari mengelus pipi suaminya. Tidak apa-apa, sahut Zidan sembari mendengus. Kamu pakai apa? Tanya suaminya sembari menengus ke tubuh istrinya. Pakai minyak wangi, sahut Tiara. Kenapa wanginya seperti parfumku? Memang punya kamu, sahut Tiara. Tapi, kenapa kamu memakai minyak wangiku? Tanya Zidan heran. Ya, supaya kamu tergoda, sahutnya keceplosan dan langsung menepuk mulutnya. Zidan tertawa. Kalau kamu pakai parfumku, aku tidak akan tergoda, sahut Zidan. Memangnya kenapa? Tanya Tiara. Karena kamu seperti laki-laki, sahut suaminya sembari tertawa. Tiara langsung mencium aroma tubuhnya. Apa kamu tidak bisa membedakan mana parfum pria dan wanita? Tanya Zidan. Tiara menggelengkan kepalanya. Kamu lucu. Zidan menarik hidung istrinya. Lalu, dengan cara apa aku bisa menggodamu? Tanyanya malu-malu. Dengan tidak memakai selai benang, aku sudah tergoda, ujar Zidan genit, membuat Tiara tersipu malu. Sana mandi, titah suaminya. Tapi aku sudah mandi, sahut Tiara manja. Ya, tapi aku tidak suka wangi badan kamu, aku seperti mencium badanku sendiri, ujar Zidan. Nanti aja ya mandinya, aku sudah lapar. Tiara mengajak suaminya ke meja makan. Di meja makan telah terhidang masakan rumahan. Semoga kamu suka, ujar Tiara sembari mengisi piring suaminya. Mereka makan sambil mengobrol. Tanisa hamil, ujar Tiara di sela-sela makan. Oh ya? Zidan tersenyum ke istrinya. Kamu kenapa? Tanya Tiara bingung. Mereka pasti melakukan kerja keras untuk mendapatkan itu. Dan aku ingin kita seperti mereka, jelas Zidan. Maksudnya apa? Tanya Tiara bingung.
Maksudnya, biasanya kita melakukan hanya 2 atau 3 kali dalam semalam. Jadi kita harus melakukannya dengan dikali 2, jelas suaminya dengan senyumannya. Kali 2, Tiara membelalakkan matanya. 2 kali saja sudah membuatku lemas, apalagi 4 atau 6 kali, gerutunya. Tapi kamu suka kan? Tanya Zidan. Tiara menganggukkan kepalanya. Ya sudah, kita lakukan setelah makan, ujar suaminya genit. Tiara ingat sesuatu ketika di kantin. Tadi pada saat di kantin, Aldo ngomongnya aneh. Jadi Tanisa sudah hamil, jadi dia tanya, kalian kapan menyusul? Dan aku jawab kalau aku dalam proses. Dia malah bilang yang belum menikah hanya dirinya di situ. Padahal Mbak Tami juga belum menikah. Ujar Tiara menceritakan kejadian di kantin. Zidan mengerutkan dahinya. Sepertinya ada yang disembunyikan dari Aldo dan Tami, ujar Zidan. Aku juga memikirkan itu. Sepertinya Aldo dan Mbak Tami sudah menikah diam-diam, saut Tiara. Zidan langsung menatap istrinya. Kenapa kamu bisa berpikiran kalau Aldo dan Tami sudah menikah? Tanya Zidan penasaran. Yang pertama, karena omongan Aldo di kantin. Dan yang kedua, aku melihat Aldo ditampar Mbak Tami. Memang awalnya aku berpikir kalau Aldo menyatakan perasaannya ke Mbak Tami, terus ditolak dengan ditampar. Tapi pada saat Aldo ngomong kalau Mbak Tami bukan sesuci seperti yang kami pikirkan, jelasnya. Kalau memang Aldo telah menikah dengan Tami, kenapa dia menjelekkan istrinya dengan menyebutkan kata tidak suci? Tanya Zidan penasaran. Nggak tahu, Tiara menggerengkan kepalanya. Dan tiba-tiba dia melalakkan matanya. Jangan-jangan Mbak Tami tidak perawan. Terus Aldo ngomong seperti itu. Dia kecewa, ujar Tiara. Bisa jadi, saut suaminya bersambung.